Al-qismu adapun bagian asani yang kedua itu fil qawaidi di dalam menjelaskan kaidah-kaidah. Bagian pertama masuk pada pembahasan fi ushul fiqh, dasar-dasar daripada fiqh atau fondasi-fondasi. Bagian kedua masuk kepada pembahasan qawaid al-fiqhiyatiyah berbangsa fikih. Wa yang qasimu dan terbagi hadal qismu bagian ini ila faslaini pada dua fasal. Al-faslu adapun fasal al-awwal yang pertama itu fil qawaidi di dalam menjelaskan kaidah-kaidah al-khamsi yang 5. Kaidah 5 di dalam kaidah fikih. Allati tarji'u yang kembali ilaiha pada qawaidul khamsi apa jami'ul masaili semua masalah-masalah al-fiqhiyati yang berbangsa fikih. Yang mana semua permasalahan fikih yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, jinayah, yang berkaitan dengan keseharian kita, ini semua marjiknya kembalinya kepada 5 kaidah dasar. Nah, ini perlu dihafal, perlu dipahami. Iklam ketahuilah olehmu anna ba'dul ulama'i sesungguhnya sebagian ulama itu radda mengembalikan siapa ba'dul ulama al-fiqha pada ilmu fikih ila khamsi qawaidah pada 5 kaidah. Al-awalu adapun kaidah yang pertama itu al-umuru bimaqasidiha. Kaidah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru adapun setiap perkara itu bimaqasidiha tergantung tujuannya perkara tersebut. Di setiap perkara, setiap hal apapun itu tergantung dari tujuan. Innamal a'malu bin berdasarkan dengan hadis Nabi innamal a'malu bin wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh. Asani adapun kaidah yang kedua itu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu adapun keyakinan, kemantapan. Yakin itu kan mantap 100%, 99%. Itulah yuzalu tidak bisa dihilangkan. Apa al-yaqin bisyaki dengan keraguan-raguan. Ya. Hanya berdasarkan asumsi. Ya. Maka keyakinan ini jangan sampai kalah dalam artian dengan hanya sifatnya asumsi. Karena yakin itu timbul berdasarkan bukti, baik dengan kasat mata, dengan melihat kejadian, kan yakin loh, anu lihat langsung berarti yakin, atau dengan dalil-dalil yang ada, ya. Dengan ragu itu hanya asumsi, ya, maka tidak bisa dihilangkan dengan keraguan keyakinan. As-salisu adapun kaidah yang ketiga itu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Tajlibut taysir. Al-masyaqqatu adapun masyaqqat kesusahan, ya, beban, ya, itu tajlibu bisa menarik apa masyaqqat at-taysir pada kemudahan. Ya. Jadi kalau memang masyaqqat di dalam melakukan sholat sambil berdiri karena kalau badan sakit,
ya diperbolehkan sambil duduk, dimudahkan sambil duduk. Ya, jadi masyaqqat itu kadang-kadang bisa menghasilkan hukum keringanan. Itulah Islam. Ya, banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan kaidah. Ar-Rabi yang keempat itu ad-dararu yuzalu. Adapun darar bahaya itu yuzalu dihilangkan. Ya, jadi setiap sesuatu ketika adanya darar, maka menghilangkan darar itu lebih didahulukan. Kadang-kadang daripada mendahulukan maslahah. Ada maslahah tapi sedikit, dararnya banyak. Ya, tinggalkan saja seperti khamr. Khamr itu maslahahnya ada tapi sedikit. Ya, mungkin bisa menenangkan pikiran sejenak, tapi dararnya lebih banyak. Nah, darar itu dihilangkan, maka haram. Yang namanya khamr. Contoh-contohnya banyak. Ya. Al-khamis, adapun yang kelima itu al-adatu muhakkamatun, adapun kebiasaan adat tradisi itu muhakkamatun, dikukuhkan atau bisa dijadikan hukum. Tentunya yang tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tradisi yang baik seperti tradisi-tradisi yang ada di negara. Kalau hari Senin anak sekolah wajib pakai merah putih, itu kan tradisi. Pegawai negeri sipil wajib pakai batik, ya itu kan tradisi. Maka kita boleh mengikut dari arahan anjuran pemerintah tentang kebijakan-kebijakan yang sifatnya tradisi, hanya kebiasaan, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak ya. Kemudian waraja'a, dan mengembalikan. Siapa sultanul ulama'i, pemimpinnya para ulama, Izzuddin bin Abdissalam, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam, al-fikha, pada ilmu fikih, ilal kalimataini, kepada dua kalimat, bahkan lebih mengerucut lagi. Ya, di antaranya adalah pendapat daripada sultanul ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau mengembalikan pembahasan fikih yang secara global, yang penuh dengan retorika, yang dari mulai budiahnya, muamalahnya, jinayatnya, itu dikembalikan hanya dengan dua kali, dua dasar pembahasan. Apa isinya? Ya, yaitu darul mafasid wa jalbul masalih. Ya, darul mafasid wa jalbul masalih. Dua ini, semua kebijakan hukum itu kembali kepada kemaslahatan dan menjauhi kemafsadatan. Ya, pokok dari fikih ya ini dua. Bagaimana biar terjadinya maslahah di antara umat Nabi Muhammad SAW. Allah berkali secara hukum syar'i, misalkan dengan hukum syariat Islam yang ada dalam Al-Quran, sehingga terjadi mafsadat di sana, ya nggak perlu dipakai dengan masalah. Karena tujuan maqasidul syar'inya ini kan yang terpenting terlaksana. Contoh di dalam membuat satu negara. Negara ini hanya alat, ya. Maka metode di dalam membentukkan negara ini dengan sistem apapun ya silakan. Karena kalau mengikuti sistem seperti sistemnya Nabi nggak mungkin. Karena Nabi, zaman Nabi presidennya, Nabi yang menjadi legislatifnya, ya, jadi anggota dewannya, Nabi yang jadi eksekutifnya, Nabi yang menjadi hakimnya,
Nabi yang menentukan kebijakannya, semua nabi. Nggak ada orang yang seperti nabi. Super power nabi, apa-apa nabi, nabi datang dari wahyu. Nggak ada orang yang mampu seperti nabi. Maka dibagi-bagi itu, ada yang bagian eksekutif, anggota dewan, perwakilannya ada yang legislatif di bawah, ya. Dan itu nggak masalah. Ya. Yang penting maqasid syar'inya apa? Darul mafasid wa jalbul masalah. Ya. Menolak kepada kerusakan. Darul mafasid yaitu menolak pada kerusakan, kehancuran. Wa jalbul masalih dan menarik pada kemaslahatan. Ini poin di dalam bermasyarakat, hidup di dunia, ya ini poin yang kedua. Jadi fikih itu kembalinya kedua itu. Bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah adanya mafsadat dan berusaha untuk menarik banyak-banyaknya maslahat, kesejahteraan. Ya. Ini penting. Wa ba'duhum dan adapun sebagian ulama itu jahu mengembalikan siapa ba'duhum pada fikih ila kalimatin, bahkan ada sebagian ulama hanya mengembalikan permasalahan fikih yang begitu kompleks ini kepada satu kalimat, ila kalimatin, hanya satu kalimat, yaitu jalbul masalih, berusaha menarik kemaslahatan, menghasilkan kemaslahatan. Tujuan hidup di dunia ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan itu. Apapun agamanya, sukunya, yang terpenting terjadinya kemaslahatan, kemakmuran. Kenapa? Li'anna dar al-mafasid, karena sesungguhnya menolak kemassadatan, kerusakan, yaitu min jumlatil masalih, dari sebagian kemaslahatan, mencegah kerusakan itu termasuk dari menarik kemaslahatan. Jadi ternyata simpel fikih itu. Menurut sebagian ulama kembali hanya satu tujuan. Apa tujuannya? Jalbul masalih. Ya. Qala berkata At-Taj As-Subki, Imam Taj As-Subki, at-tahqiqu indi annahu in urida biruju'i ilaiha biqaulin jumaliyin. At-tahqiqu adapun yang tahqiq yang benar, ya, menurut Imam Subki, indi menurutku itu annahu sesungguhnya sya'an itu in urida apabila dikehendaki, apa birujuihi dengan mengembalikan fikih ilaiha kepada qawaidul khamsi, kaidah yang 5 ini, biqaulin dengan ucapan jumalin yang secara global, padaka maka itu semua ya, benar. Wa in urida dan apabila dikehendaki apa rujuk mengembalikan fikih biwuduhin dengan jelas, ya fasya'nuha maka adapun sya'annya atau keadaan qawaidul khamsi, kaidah yang 5 ini, itu tarbu melebihi apa qawaidul khamsi alal isyrina, atas 20, bal mi'atain bahkan sampai 200 qawaid. Al-qaidah itu adapun kaidah al-ula yang pertama itu al-umuru bi maqasidiha,
Kaidah al-umuru bima qasidiha, al-umuru adapun setiap perkara itu bima qasidiha, tergantung tujuannya umur. Wa tata'allaqu dan berkaitan bihadhil qaidati dengan kaidah ini apa al-umuru perkara-perkara al-atiyatu yang akan datang. Al-awwal adapun yang pertama itu bi asliha di dalam asalnya qaidatul ula. Dasar landasan daripada kaidah pertama ini. Wal aslu adapun dasar landasan fiha di dalam qaidatul ula. Pijakannya, dalilnya mana? Itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Wa man adapun siapa orang yaitu turid menghendaki siapa man sawabad dunya pada balasan dunia, nu'tihi maka akan memberikan Allah pada man minha dari dunia. Orang yang beramal, bekerja, ibadah, tapi mengharapkan balasan dunia, Allah akan berikan balasan dunia. Waman dan ada pun siapa orang yaitu yurid menghendaki siapa man sawabal akhirah pada balasan akhirat, nuktihi maka Allah akan memberikan pada man minha dari sawabal akhirah. Begitu juga orang yang bekerja beribadah tujuannya untuk mendapatkan balasan akhirat, Allah akan berikan dia balasan al-imrah. Ini dasar landasan kaidah yang pertama. Berarti tergantung tujuan, niat. Al-imrah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Innamal a'malu, sesungguhnya adapun sahnya setiap amal, sahnya setiap amal itu binniyati, tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in, dan sesungguhnya itu bagi setiap seseorang ma adapun perkara nawa yang niat siapa man padama, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Paman maka adapun siapa orangnya itu kanat ada hijratuhu, kembalinya man ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah, hijratuhu maka adapun kembalinya man itu ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah. Waman dan adapun siapa orang itu kanat ada hijratu kembalinya man li dunia, itu li dunia kepada dunia, yusibuha maka akan mendapatkan siapa man pada dunia, awi meraatin atau kepada perempuan yang kibuha yang akan menikahi siapa man pada imro'ah. Fahijratuhu maka adapun hijrahnya man itu ilama kepada apa-apa atau sesuatu hajaro yang menuju siapa man ilaihi pada, dia akan kembali kepada apa yang dia tuju. Ya kalau karena dunia dunia. Muttafaqun alaih, hadis yang sepakat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyalain. Man adana dainan wa huwa yanwi ayu addiyahu addallahu yaumal qiyamah. Man adapun siapa orangnya itu adana berhutang, siapa man dainan dengan hutang, wa huwa hal adapun man itu yanwi berniat siapa man
ayu addiyahu untuk membayar siapa man pada hutang, adahu maka akan menolong membayar hutang pada man siapa Allah yaumal kiamati pada hari kiamat. Waman dan adapun siapa orang itu adana berhutang siapa man dainan dengan hutang, wa huwa adapun man itu yanwi berniat siapa man Allah yu'addiyahu untuk tidak membayar siapa man pada hutang pada dain, mata maka meninggal siapa man qala berkata siapa Allah yaumal kiamati pada hari kiamat, Nantu anni la akhidhu li abdi bihaqqihi wa yukhadu min hasanati. Nantu aku menyangka ini sesungguhnya aku itulah akhudhu tidaklah mengambil aku li abdi pada hambaku bihaqqi dengan haknya abdi, wa yukhadu maka diambil apa min hasanati dari kebaikannya abad, wa yuj'alu maka dijadikan apa hasanah bi hasanatil akhari di dalam kebaikan yang lain orang yang lain. Fa illam yakun maka apabila tidak ada itu lahu bagi abad apa hasanatun kebaikan, ukhida maka diambil apa min sayyiatil akhari dari keburukan orang lain, wajuilat maka dijadikan apa sayyiatil akhar alaihi atas dia nggak niat bayar, nanti kebaikanmu diberikan kepada orang lain. Kalau kamu nggak punya kebaikan, keburukan orang lain diberikan kepada. Jadi niatnya membayar hutang. Rawahu at-Tabarani wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail faghalabathu ainahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa. Man adapun siapa orang itu ata mendatangi siapa man firasyahu pada kasurnya man tempat tidurnya man, bahwa hal adapun man itu yanwi berniat siapa man ayakuma untuk mendirikan sholat siapa man minal laili pada waktu malam, dia pengen tidur, dia berniat nanti malam pengen sholat, maka bagwalabatu maka mengalahkan pada man apa ainahu kedua matanya man, ternyata matanya ngantuk berat nggak bisa bangun, hatta usbiha hatta asbaha sehingga masuk pagi, sehingga bangun pagi sahabat man ya nggak sempat sholat malam, kutiba maka dicatat lalu bagi man apa perkara nawa yang berniat siapa man pada man, maka niat dia pengen sholat malam itu dicatat pahala sholat. Wakana dan adanya penomuhu tidurnya man itu sodakotun menjadi sodakoh alaihi atas man min rabbihi dari Tuhannya, bahkan tidurnya itu menjadi sodakoh. Makanya kalau mau tidur niatin yang banyak, tar malam saya mau bangun sholat, di situ pengen baca Quran, pengen zikir istighfar, pengen ini pengen itu banyak banget, kayak berabas ada catat itu. Dan tidur kita bernilai sodakoh. Tapi kalau matanya udah melek, tidur lagi ya. Tidur matanya udah berapa, nggak bisa bangun ya. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Dasar daripada kaidah yang pertama al-umur bimaqasidiha. Semua itu
dengan dasarnya. Ya, apapun itu bentuknya, kebaikan dunia kah atau akhirat kah, ya itu hanya casingnya saja. Tapi semua berapa tidak casing. Ya, itu hanya salah bentuk casing orang. Sodako bentuk casing sodako. Kerja, kerja bakti itu bentuk casingnya saja. Tapi yang dinilai yang disini. Ya, asalnya dengan kaidah yang kedua itu bima di dalam perkara yarji'u yang kembali apa ma. Asalnya ada yang kedua ya. Yang kedua dari kaidah yang pertama. Itu bima di dalam perkara yarji'u yang kembali apa ma ila hadil qaidati kepada kaidah ini min abwabil fikhi dari bab-bab fikih. Iklam ketahuilah olehmu annahu sesungguhnya sya'an itu qad tawatara sungguh mutawatir apa anaklu pengambilan anil a'immati dari para imam-imam fi ta'dhimi qadri hadisin niyati di dalam mengagungkan tingkatan hadis niat. Nama dulu tadi. Qala berkata siapa al-Imam Asy-Syafi'i, innahu sesungguhnya hadisun niyah itu sulusul ilmi sepertiga ilmu. Wajjahu dan mengarahkan siapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi, kaunahu pada adanya hadisun niyat itu salah sal ilmi sepertiga ilmu. Itu sulusal ilmi sepertiga ilmu. Bi anna kasbal abdi bahwa sesungguhnya kerjanya atau perbuatan seorang hamba itu ya kau bisa terjadi apa kasbul abad biqalbihi dengan hatinya abad wa lisanihi dan lisannya abad wa jawarihi dan anggota tubuhnya abad. Yang namanya kasab, yang namanya perbuatan, kerja, aktivitas itu bisa terjadi dengan hati, zikir, doa, unek-unek, atau juga dengan lisan, omongan, atau juga dengan tubuh, tangan, kaki, ya semuanya. Maka fanniat, maka adapun niat itu ahadu aksamihi salah satu bagian dari kasbul abad, kerjanya seorang hamba. Niat itu salah satu yang tiga. Wa arjahuha dan paling unggulnya salasa. Li'anna niyata karena sungguhnya niat itu kotakunu terkadang ada niat itu ibadatan menjadi ibadah mustaqilatan yang menyendiri. Kadang-kadang niat itu ibadah tersendiri. Wa ghairuha dan adapun selainnya niat ibadatu ghairi niyah itu yahtaju itu muhtajun butuh ilaiha pada niat. Wa min sama dan karena hal inilah takunu ibadatan mustaqilatan wa ghairuha muhtajun ilaiha, karena hal inilah warada datang apa niatul mukmin, niatnya mukmin. Warada datang apa niatul mukmin, hadis niatul mukmin khairun min amalihi. Ya, karena hal itulah datanglah sebuah hadis yaitu niatul mukmin khairun min amalihi. Adapun niatnya orang mukmin itu khairun lebih baik min amalihi dari amalnya mukmin. Rawu at-Tabrani. Ain niat itu maksudnya adapun niat bila amalin dengan tanpa amal itu khairun lebih utama min amalin daripada amal bila niatin dengan tanpa niat.
Wa innal mu'mina dan sesungguhnya orang mukmin itu yukhallidu dilanggengkan siapa mukmin fil jannati dalam surga wa in ata'a walaupun taat siapa mukmin Allah pada Allah muddata hayatihi semasa hidupnya mukmin fakat hanya muddata hayatihi lianna niyatahu karena sesungguhnya niatnya mukmin itu annahu sesungguhnya syaitul lau baqiya apabila tetap hidup siapa mukmin abadal abadi selama-lamanya la yastamiru maka sungguh tidak akan terus siapa mukmin terus menerus siapa mukmin alal imani atas keimanan fajuzia maka dibalas siapa mukmin ala dalika atas niat bil khuludi dengan dilanggengkan fil jannati dalam surga kama annal kafira seperti halnya sesungguhnya orang kafir wa illam yaksi walaupun tidak bermaksiat siapa kafir Allah pada Allah illa muddata hayati kecuali seumur hidupnya kafir hakot hanya seumur hidupnya ukiba maka disiksa siapa kafir bil khuludi dengan langgeng finari di dalam neraka kenapa li'anna niyatahu karena sesungguhnya niatnya kafir itu al-kufra kekufuran li'anna niyatahu karena sesungguhnya niatnya kafir al-kufra pada kekufuran itu masin terus ya terus mana ini niat itu sangat penting wama dan ada perkara yarji'u yang kembali apa ma ilaiha pada qaidul awal ai ma yarji'u ilaiha minal abwabi dari bab-bab itu min dzalika sebagian dari itu semua ayarjiu ilaiha rubul ibadati adapun seperempat ibadah al-wudu'i seperti wudu wal ghusli dan mandi fardan baik yang fardu wa naflan dan yang sunnah wassolati dan sholat bi anwa'iha dengan macam-macamnya sholat fardu ainin yaitu yang fardu ain wa kifayatin dan yang fardu kifayah wa ratibatin dan yang rawatib wa sunnatin dan sunnah wal qasri dan qasar wal jam'i dan jama' wal imamati dan menjadi imam wal iktidai dan menjadi makmum wal ada'i zakati dan membayar zakat wastimalil khuli dan menggunakan perhiasan ya atau kanzihi atau menyimpan perhiasan wat tijarati dan dagangan wal kunyati dan menyimpan barang wasomi dan puasa fardon baik yang fardu wa naflan dan yang sunnah wal i'tikafi dan i'tikaf wal haji dan haji wal umrati dan umrah ya jadi seperempat itu di dalam ibadah marjeknya ilaiha kepada kaidah yang awal dari bab fikih itu yang seperempat kembali kepada ibadah
Wa rubu'ul muamalati, dan yang seperempat kembali kepada muamalah. Wal munakahati, dan pernikahan. Wal janayati, dan jinayat, perdata hukum. Bimakna atau kufi khusulis sawabi, dengan makna tergantungnya hasilnya pahala ala qasdi taqarrubi, atas tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Biha, dengan muamalah. Itu semua bisa menjadi ibadah ala qasdi taqarrub. Bal yasri, bahkan akan menular atau berjalan abadzalika taqarrub ilallah ila sa'iril mubahati, kepada hal-hal yang mubah. Sama, bisa bernilai pahala yang mubah ketika diniatkan taqarrub ilallah. Idza qusida, ketika disengaja, biha, dengan mubahat, at-taqawiyah, pada agar kuat, ala ibadatin, atas ibadah, wat tawassula, dan membuat wasilah atau menjadikan lantaran, ilaiha, kepada ibadah. Contohnya kal akli, seperti makan, wan naumi, dan tidur, ya. Wabil jumlati, dan dengan keseluruhannya, yang dari masuk fiha, di dalam qaidah, apa ma perkara la yuhsa, yang tidak bisa dibatasi, apa ma minal masaili, dari permasalahan as-salis sumakol wallahu a'lam bishawab. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim.